Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Atahi atanno nato kohi nato parosia. Atanahi sudantena natang labati dulabang ti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa sesungguhnya yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Ketika seseorang dapat berlatih dengan baik, maka ia telah mendapatkan perlindungan yang sulit untuk didapatkan. Pemimpin puja bakti, Ibu bapak saudara-saudara sedama, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama telah melakukan puja kepada Tiratana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Setidaknya kebajikan-kebajikan itu telah dilakukan pada pagi hari ini. Baik melalui pikiran, Ibu Bapak tadi telah melatih pengembangan batin. Menjaga agar pikiran ini yang muncul adalah yang baik-baik dijaga. Seperti seseorang menjaga api tidak padam. Tekun dalam menjaga pikiran ini. Juga Ibu Bapak telah berbicara yang baik, mengucapkan hal-hal yang baik. Membaca parita, mengulang sutta. Apalagi kalau diingat artinya, ketika membaca Pali juga Ibu Bapak mengingat kembali arti makna dari apa yang dibaca. Maka yang diucapkan pun begitu sangat menyentuh. Ketika Ibu Bapak membaca Manggala Sutta misalnya, Ibu Bapak ketika membaca Asewana Cakbalana, ingat Sang Buddha menyebutkan, kalau kita tidak bergaul, berteman, berasosiasi dengan orang dungu, orang bodoh. Orang bodoh artinya tidak bisa membedakan ini bermanfaat, tidak bermanfaat. Maka itu akan menjadi ingatan yang baik, pikiran disertai dengan pikiran-pikiran yang bajik. Itu juga kebajikan. Begitu juga ketika Ibu Bapak dengan penuh hormat ketika masuk ke dalam dhammasala, memberikan penghormatan bernamaskara sebanyak 3 kali. Ada rasa penghormatan kepada Guru Agung kita, walaupun Guru Agung kita telah lama parinibbana, lebih dari 2600 tahun yang lalu. Tetapi Sang Buddha pernah menyatakan, ia yang melihat Dhamma sama halnya dengan melihat Sang Buddha. Ingat, lihatlah Dhamma. Seperti apa kita bisa melihat Dhamma? Sehingga ketika melihat Dhamma artinya kita tidak perlu bertatap muka secara langsung dengan Sang Buddha. Karena ketika kita melihat Dhamma, seolah-olah kita telah bertemu dengan Sang Buddha. Dan itulah 3 kebajikan yang harusnya Ibu Bapak lakukan pada pagi hari ini. Dan jika dilakukan secara terus-menerus, Sang Buddha menyebutkan bahwa kebajikan-kebajikan yang dilakukan itu berdekatan dengan kebahagiaan. Apakah kita menyadarinya atau tidak? Hanya saja kadang kita mencari, saya sudah ini berbuat baik tapi kok belum bahagia. Sejauh apa batin kita ketika melakukan kebajikan penuh dengan rasa penghormatan. Nampaknya berbuat kebajikan, tetapi siapa yang tahu di dalam batinnya? Karena kebahagiaan muncul dari dalam, bukan dari luar. Nah inilah Ibu Bapak saudara-saudara sedama. Pada pagi hari ini, Ibu Bapak telah setidaknya melakukan banyak kebajikan. Maka selama hampir mungkin tidak lebih dari 45 menit, saya akan mencoba membahas Dhamma dan pikiran diarahkan untuk di saat ini sambil merenungkan
apa yang ingin saya sampaikan. Ibu, bapak, saudara-saudara sedama, ada kisah nyata. Belum lama, belum ada 2 tahun kejadian ini. Saya pernah membaca berita. Kalau kisahnya ini adalah berbohong, berarti bukan saya yang berbohong. Karena saya membaca berita. Ada suami istri. Istrinya baru saja melahirkan. Kebetulan suami istri ini tidak mendapatkan keberuntungan dalam hal kekayaan. Secara kesejahteraan kurang, sehingga ia mendapatkan kesulitan itu. Setelah anak yang dilahirkan ini tumbuh besar lebih dari 11 bulan, belum genap 2 tahun, mungkin lebih dari 1 tahun. Karena ekonomi yang tidak memungkinkan, maka memutuskan istri yang baru saja memiliki seorang anak ini harus berjuang untuk bekerja keluar kota karena ingin membantu perekonomian keluarga. Seorang ibu harus meninggalkan anak yang baru saja lahir, yang mungkin masih begitu sangat lucu-lucunya di masa kecil itu. Tetapi bagaimanapun juga, karena tekanan ekonomi itulah, ibu ini harus meninggalkan, berpisah dengan suami, anak, mungkin orang tua untuk bekerja. Tetapi setelah beberapa bulan diceritakan, istri ini bekerja di luar kota. Senantiasa ingat akan anaknya. Mimpinya juga mimpi anaknya. Maka ketika mimpi anak tersebut, ibu ini pun telepon ke rumah menghubungi suaminya, di manakah anak saya? Oh ada, anaknya ada. Bisakah saya video call untuk bisa mengobati rasa kangen? Oh sedang diurus sama saudara. Tidak ada. Sebagai seorang ibu, ada apa ini? Kenapa kok anaknya dititipkan kepada saudaranya? Tapi pikiran-pikiran buruk itu diceritakan dihalau begitu saja. Oh mungkin dirawat saudara. Beberapa hari kemudian diceritakan ingat lagi anaknya. Telepon lagi, hal yang sama dijawab oleh suaminya. Sedang dirawat saudara. Istrinya merasa ada yang aneh. Padahal bekerja belum sampai 2 bulan. Bagaimana mau pulang? Uang juga tidak ada, gajian juga belum. Maka diceritakan bagaimanapun juga saya harus pulang. Dibantu temannya pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah ditanya suaminya. Tidak nampak anaknya pada saat itu di rumah. Ditanya, di manakah anak kita? Ada di tempat saudara. Semakin didesak, akhirnya suami jujur. Anak kita telah saya jual. Dijual. Berapa dijualnya? Diceritakan 15 juta. Bagaimana perasaan seorang ibu yang harus mengandung selama hampir 9 bulan, mempertaruhkan nyawanya. Bahkan ketika masih di kandungan ini seorang ibu telah mencurahkan cinta kasih. Meta itu dicurahkan kepada anak yang masih di dalam kandungan. Semoga anak saya di dalam kandungan ini sehat. Semoga anak di dalam kandungan saya ini bahagia. Itu wujud cinta. Itu wujud meta seorang ibu kepada anaknya. Bahkan meta itu sudah ditunjukkan, dipancarkan seorang ibu walaupun seorang ibu belum melihat secara nyata ini anak saya. Belum melihat wujud, rupanya juga belum. Tetapi seorang ibu itu telah memancarkan cinta kasih, meta itu kepada anak yang masih di dalam kandungan. Kalau ibu bapak ingin mengetahui saya ini punya sifat meta tidak di dalam diri saya Bante. Pernah tidak ibu bapak juga mengharapkan mau klien berbahagia? Setidaknya sebagai seorang ibu pernah tidak? Walaupun anak ini masih di dalam kandungan. Semoga anak saya sehat, semoga anak saya bahagia, kuat.
Itu adalah meta, harapan terbaik bagi makhluk lain agar berbahagia. Walaupun itu adalah anak sendiri. Itu yang diwujudkan oleh seorang ibu. Ketika seorang ibu mendengar bahwa anaknya yang disayang ini dijual, bagaimana dia bisa menerima kenyataan itu? Akhirnya setelah secara singkat diceritakan, lalu kenapa anak ini darah daging sendiri harus dijual? Tidak lain diceritakan suaminya main judi online. Suka main judi online. Karena sudah terbiasa, sudah mabuk akan judi online inilah. Apapun bisa dikorbankan. Itulah Sang Buddha menyebutkan apaya mukal. Walaupun di dalam Pancasila Buddhis, perjudian ini tidak masuk di dalamnya. Tetapi apaya mukal. Pintu gerbang keruntuhan seseorang. Pintu gerbang kehancuran seseorang. Entah berapa banyak kita mendengar cerita. Diawali dari berjudi online. Semuanya habis. Beberapa waktu lalu saya pernah keluar kota. Ketika menceritakan bahaya dari berjudi, ada bapak-bapak sudah sepuh mendatangi Obante dulu ketika saya masih muda. Saya begitu sangat mudah untuk mendapatkan kekayaan. Saya berjualan, saya membuka toko. Tetapi habis gara-gara berjudi. Ketika saya pulang dari berjudi sampai di rumah, saya harus menerima kenyataan. TV ini terbang sendiri karena dilempar istrinya. Rumah itu seperti api, panas. Tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Suami, istri marah, anak marah. Tidak ada kebahagiaan, habis nanti. 3 rumah habis terjual gara-gara untuk berjudi. Itu bahayanya. Yang harusnya rumah itu diharapkan menjadi tempat surga di dunia ini. Menjadi tempat kebahagiaan bagi keluarga, tetapi justru sebaliknya. Rumah itu seperti neraka. Orang mengibaratkan neraka itu ya api terbakar. Panas, tidak ada kedamaian, tidak ada kesejukan di rumah itu. Yang ada pertengkaran, percekcokan. Sedangkan pertengkaran, percekcokan semua diawali dari kemarahan. Lalu di mana letak kebahagiaannya? Lalu di mana letak kedamaian itu? Kalau hampir setiap hari harus cekcok, harus marah-marah. Yang harusnya rumah itu diharapkan untuk menjadi surganya di dunia ini. Justru sebaliknya, menjadi neraka di dunia ini. Ibu, bapak, saudara-saudara sedama, kalau kita merujuk kepada ajaran Sang Buddha telah memberikan pedoman, memberikan saran ini yang dijadikan pedoman. Dhamma ini dijadikan pedoman. Dijadikan panutan sehingga kita memiliki pegangan. Ketika kita akan melakukan hal-hal buruk, pedomannya adalah Dhamma. Lalu apa yang disampaikan Sang Buddha? Sang Buddha menyebutkan ada 6 bahaya dari perjudian. Tidak hanya di kehidupan saat ini saja bahaya perjudian itu telah marak. Entah berapa banyak orang menceritakan bahaya dari berjudi. Tapi lebih dari 2600 tahun yang lalu. Bahkan Sang Buddha sudah menunjukkan ini loh 6 bahaya orang yang mabuk akan perjudian. Mabuk itu tidak hanya berjudi saja ya. Mabuk itu artinya sudah tidak mampu membedakan ini baik, ini buruk. Ya sudahlah berjudi. Mabuk sudah. Yang dipikirkan hanya berjudi. Bahkan Sang Buddha lebih dari 2600 tahun yang lalu sudah menunjukkan 6 poin bahaya dari berjudi. Begitu sangat luar biasanya. Bahkan Sang Buddha karena telah mencapai kesempurnaan, kebencian, keserakahan, kegelapan batin, keakuan, kebodohan, hancur total.
sehingga mengetahui dengan terang, dengan jelas. Ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Lalu apa poin pertama, hal pertama bahaya jadi berjudi? Sang Buddha menyebutkan, kalaupun seandainya seorang penjudi itu menang, telah menimbulkan permusuhan. Mungkin saja yang kalah ini akan menganggap menjadi curiga. Anda curang ya, Anda curang. Anda curang sehingga saya kalah. Mungkin tidak mungkin. Walaupun seorang penjudi itu menang, tetapi sudah menimbulkan percikan-percikan permusuhan. Telah menimbulkan percikan, pertengkaran. Dendam bagi yang kalah, saya harus mengalahkan dia. Di manakah letak kedamaiannya? Kalau yang kalah sudah pasti akan mengatakan, tunggu dulu, besok kita bertarung lagi. Tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Dan sudah pasti kalau kalah, ia akan meratap, aduh kekayaan saya mulai berkurang. Depresi, stres, kekhawatiran, tidak bisa tidur. Itu akibatnya. Kalau menang sudah menimbulkan permusuhan. Kalau menang sudah menimbulkan pertengkaran. Kalau kalah, ia sudah meratapi, aduh kekayaan saya berkurang. Timbul kekhawatiran, timbul kegelisahan, depresi, stres. Bahkan ada yang ingin bunuh diri gara-gara berjudi. Itu akibat-akibat. Ini tidak harus ditunggu ketika kehidupan yang akan datang. Tidak harus. Bahaya jadi berjudi ini tidak harus ditunggu. Ketika jasmani kita hancur oleh kematian, tidak harus. Di kehidupan saat ini kita telah melihat dengan nyata bahaya dari berjudi. Yang ketiga adalah bahayanya Sang Buddha menyebutkan, sudah pasti kekayaan ini berkurang. Kekayaan ibu bapak akan berkurang. Dan kalau apa yang telah diupayakan semakin berkurang, semakin berkurang. Apa yang dilakukan untuk menutupi kehidupannya? Ia berhutang. Sedangkan Sang Buddha di kesempatan lain juga menyebutkan ada penderitaan ketika seseorang berhutang. Sampai Sang Buddha merinci dan bertanya kepada para biku, oh para biku, bukankah hutang itu adalah penderitaan bagi ia yang masih menikmati kesenangan indrawi? Iya, hutang itu adalah penderitaan. Sang Buddha melanjutkan, ketika seseorang berhutang, harus ada bunga yang harus ditanggung. Ia harus membayar bunga. Bukankah bunga itu adalah penderitaan? Ya, bunga dari hutang itu adalah penderitaan. Tidak sampai di situ Ibu Bapak. Ketika sudah berhutang, ketika sudah harus membayar bunga, ada jatuh tempo. Ketika saat jatuh tempo ini tidak mampu membayar, kehidupannya ditegur dia. Kapan membayar? Aduh belum punya uang, ditegur. Ditegur itu kebahagiaan atau penderitaan Ibu Bapak? Penderitaan. Tidak harus orang pandai untuk bisa menjawab itu. Ketika ditegur, ketika kehidupannya diusik dalam kehidupan ini, itu juga sudah kegelisahan sudah muncul. Dan tidak perlu orang pandai untuk menjawab gelisah itu bahagia atau menderita. Tidak perlu orang pandai. Tidak sampai di situ. Ketika sudah jatuh tempo, ditegur, diusik, bahkan bukan dia saja yang diusik, keluarganya juga diusik. Kapan suami Anda akan bayar? Kapan ayah Anda akan bayar? Seisi rumah itu sudah banyak yang ditegur. Tidak hanya dirinya sendiri. Dan Sang Buddha juga melanjutkan, ketika sudah diusik kehidupannya, ketika sudah ditegur kehidupannya, tetapi masih tidak mampu membayar, maka ia akan dibawa ke pengadilan. Di pengadilan itu bahagia atau menderita Ibu Bapak? Tidak perlu orang pandai untuk menjawab. Siapa yang mau pulang pergi ke pengadilan?
harus berurusan dengan hakim, harus berurusan dengan polisi. Siapa? Habis waktu kita hanya untuk menangani hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Di pengadilan, dibawa ke pengadilan. Dan puncaknya Sang Buddha menyebutkan, ketika di pengadilan ia bersalah, dia masuk penjara. Di penjara itu bahagia atau menderita, Bapak Ibu? Menderita. Berpikir saja jangan, Ibu Bapak. Aduh, saya pengen ke penjara lah, makan juga sudah disediakan, Bante. Enak, tidak perlu bekerja. Iya, makan Anda disediakan. Tetapi saya pernah mendengar satu ruangan ini, satu kamar, yang harusnya hanya digunakan untuk 6 orang, 8 orang, harus digunakan sampai 24 orang. Tidur satu ruangan. Mau tidur di mana? Mau tidur di mana? Di toilet dijadikan kamar. Bahkan ada orang yang membawa sarung pakai di atas seperti anak-anak yang dibandul itu. Jadikan untuk tidur. Jangan berpikir saja jangan untuk mencicipi indahnya penjara. Ketika saya masih di Jakarta, saya pernah diajak ke penjara. Ada sebuah kegiatan Maga Budi di Jakarta biasanya untuk ke lapas. Karena di penjara ini bukan hanya agama tertentu, tetapi hampir semua agama ada, termasuk yang beragama Buddha. Datang ke penjara sampai di pintu tangan sudah harus dicap-cap. KTP diambil. Masuk lagi harus ada scan. Masuk lagi masih diperiksa. Entah berapa kali saya harus diperiksa. Dan ketika sudah masuk ke dalamnya, pintu semua gerbang ini tinggi-tinggi. Pagar ini tinggi-tinggi. Dan terbatas. Ruangan terbatas, begitu banyak orang di situ. Lalu lalang. Tidak sesepi di wihara. Ramai. Dan tatapannya tidak seperti ibu bapak. Tatapan penuh dengan kasih, tatapan penuh dengan kasih sayang. Tapi mungkin kecurigaan, ketidaksukaan itu muncul. Dari situlah saya menjadi trauma. Aduh, saya takut kalau diajak ke penjara. Takut. Suasananya itu bisa berakibat dari berjudi. Hutang rentetannya panjang, Ibu Bapak. Itu sudah ditunjukkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Begitu sangat bijaksana. Begitu sangat istimewanya Guru Agung kita Sang Buddha. Sampai sedetail itu hal-hal seperti itu disampaikan. Masihkah Ibu Bapak mencari petapa lain untuk dijadikan pedoman ajarannya? Bahaya yang selanjutnya Sang Buddha menyebutkan dari berjudi. Selain kehilangan kekayaan secara nyata, yang keempat adalah kata-katanya ini tidak didengar di masyarakat. Jangankan di masyarakat, kalau seorang suami ini suka berjudi, bagaimana mungkin istrinya ini percaya? Sulit kata-katanya dipercaya. Karena akibat dari berjudi. Kalau di dalam rumah tangga sudah tidak dianggap ucapannya, sudah tidak dipercaya, mau bagaimana mempertahankan kehidupan? Bahkan saya mencatat, Badan Statistik menyebutkan 2004 ada 1.500 sekian kasus perceraian karena berjudi. Dan meningkat Ibu Bapak, maaf yang 2023. 1.500 sekian kasus perceraian. Di 2024 meningkat kasus perceraian karena berjudi. 2.889 kalau saya tidak salah ingat, akibat dari berjudi. Kalau kata-katanya di keluarga saja sudah tidak dianggap,
sudah tidak didengar, bagaimana akan dihormati? Seolah-olah kita datang ya sudah. Apalagi di masyarakat. Mau mencalonkan diri menjadi RT lu kan dia suka berjudi. Udahlah kita cari yang lain saja. Habis sudah reputasi di masyarakat. Berjudi. Kata-katanya tidak dengar. Apalagi memberikan nasihat. Yang kelima disebutkan Sang Buddha menyebutkan bahwa ia direndahkan di masyarakat. Reputasinya buruk. Kata-kata sudah tidak didengar, reputasinya buruk di masyarakat. Tidak ada tempat. Dan yang puncaknya disebutkan, ini bagi yang belum menikah. Bagi seorang pemuda. Kalau seandainya ia ingin menginginkan rumah tangga, ingin menjalani kehidupan sebagai berumah tangga, hati-hati berjudi. Sang Buddha menyebutkan, orang tua yang memiliki seorang gadis yang bijaksana enggan menyerahkan anak gadisnya kepada seorang penjudi. Enggan. Tidak rela anak gadisnya ini dipersunting oleh seorang penjudi. Karena orang tua itu beranggapan bagaimana mungkin seorang penjudi ini bisa melindungi, bisa menyokong anak istrinya. Ini bahayanya. Apa ya muka? Perjudian ini bisa menghancurkan seseorang. Bahkan ia yang ingin menikah sekalipun kalau ia sudah mabuk terhadap judi, sudah terbiasa berjudi, bahkan hampir tidak rela orang tua yang memiliki seorang gadis menyerahkan anak gadisnya kepada seorang penjudi. Itulah kenapa perjudian ini adalah pintu kehancuran bagi seseorang. Pintu gerbang kehancuran. Kalau seseorang ini terkena musibah banjir, musibah gempa, maka ia berupaya bagaimana untuk bisa menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Apakah termasuk kekayaannya? Apakah termasuk pasangan hidupnya? Tetapi kalau sudah berjudi, kalau sudah bahaya jadi judi, bahkan apapun yang ia peroleh bisa dikorbankan. Bukankah di depan sudah ada kisah nyata? Anak saja dikorbankan kok. Kalau kita ini terkena musibah banjir mungkin, musibah kebakaran mungkin, itu bahaya, memang bahaya. Tapi bagi ia yang terkena musibah bahaya dari banjir, kebakaran, ia akan menyelamatkan apa yang bisa dia selamatkan. Apakah termasuk kekayaannya? Tetapi kalau sudah bahaya berjudi, jangankan kekayaannya, apapun bisa dikorbankan kok. Anak saja bisa dikorbankan. Laptop yang diberikan ayahnya kepada anaknya diambil lagi dijual untuk berjudi. Apa saja bisa dikorbankan. Itulah keruntuhan seseorang. Maka kita harus melindungi diri kita sendiri. Sang Buddha menyebutkan siapa yang bisa menjadi pelindung bagi diri kita? Diri kita sendiri. Dengan cara bagaimana? Pikiran yang bajik, ucapan yang bajik, perilaku jasmani bajik. Ini cara terbaik untuk melindungi diri kita. Seorang suami yang menjual anak, dia tidak mampu melindungi dirinya. Ketika ia mengaku bersalah, ditangkap polisi, masuk penjara. Di penjara itu penuh dengan penderitaan di dunia ini. Walaupun ia menyatakan saya harus mampu melindungi diri sendiri, tetapi bagaimana mungkin ia mampu melindunginya akibat dari perilaku yang buruk. Maka kalau ibu bapak ingin melindungi diri sendiri, jaga pikiran, jaga ucapan, jaga perilaku jasmani. Karena ada bahaya ibu bapak. Itu kenapa kita mencari perlindungan. Kalau ditanya kenapa kita harus berlindung, karena ada bahaya. Karena ada bahaya itulah kita mencari perlindungan. Bahaya dari apa? Bahaya dari kegelisahan, stres, depresi, penderitaan. Ini bahaya. Maka kita mencari bagaimana agar saya terbebas dari bahaya ini. Cari Sang Buddha. Aku berlindung kepada Buddha. Itulah cara terbaik. Kenapa kita harus menuju kepada Sang Buddha? Karena Sang Buddha telah mampu mencapai pencerahan. Karena Sang Buddha telah mampu membebaskan dari penderitaan. Dan kita juga ingin terbebas dari penderitaan. Itulah kenapa kita mencari sosok Sang Buddha.
Setelah mencari Sang Buddha, kita lalu mencari tahu apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Itulah akhirnya kita berlindung kepada Dhamma. Karena ketika kita praktek langsung Dhamma yang diajarkan Sang Buddha, kita bisa terbebas dari penderitaan. Tidak ada lain selain kita praktek Dhamma untuk bisa membebaskan kita dari penderitaan. Ketika kita telah menuju kepada Dhamma, praktek Dhamma, tapi kita juga butuh teman. Kita butuh sahabat. Maka itu suatu ketika Bante Ananda ini menemui Sang Buddha dan mengatakan, oh Sang Tathagata, separuh dari kehidupan suci ini adalah pertemanan yang baik. Kalau kita ingin mencapai kemajuan batin, menurut Bante Ananda, separuh dari kemajuan batin yang kita lakukan adalah pertemanan yang baik. Tetapi Sang Buddha tidak menyetujui itu. Oh, jangan katakan seperti itu, Ananda. Seluruhnya kehidupan suci ini adalah pertemanan yang baik. Betapa sangat penting sahabat itu. Betapa sangat penting kalyamita itu. Teman itu, bahkan Sang Buddha sampai menyatakan seluruh dari kehidupan suci ini adalah pertemanan yang baik. Masihkah menganggap saya bisa sendiri? Maka itulah akhirnya kita berlindung kepada Sangga. Sangga adalah Arya Sangga. Siapa teman yang ideal? Ia yang mampu memahami 4 kebenaran Arya dengan benar. Yang mampu berpikir dengan panya, pandangan benar, pikiran benar. Yang memiliki ucapan yang baik, perilaku jasmani yang baik, sila. Dan mampu mengembangkan meta, samadhi. Artinya sila, samadhi, dan panya. Ini teman yang baik. Teman yang baik adalah ia yang memiliki ucapan baik, perilaku jasmani baik, sila yang baik. Teman yang baik adalah mampu mengembangkan pikiran bajik, samadhi. Sering kita sebut sebagai samatha bhavana, meta dikembangkan. Dan panya, anicca, anicca, anicca. Sila, meta, anicca. Siapapun teman yang mampu membabarkan ini dengan sangat baik, jadikan teman, jadikan sahabat demi padamnya penderitaan. Pada intinya jalan yang berfaktor 8. Sila, samadhi, panya. Sila, samadhi, panya. Tidak bisa lepas dari itu. Itulah Ibu Bapak Saudara-saudara sedama. Bagaimana kita harus melindungi diri kita. Melindungi diri berlatih yang baik, menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga perilaku jasmani. Kalau kita telah melakukan hal-hal baik itu, kita telah berlatih dengan sangat baik, kita akan mendapatkan perlindungan yang sulit untuk didapatkan. Karena untuk menumbuhkan kebahagiaan bagaimana caranya sangat sulit. Untuk bisa menimbulkan kebahagiaan, sukacita karena lengangnya pikiran ini dari hal-hal buruk. Itu bukan hal yang mudah. Tetapi dengan praktek latihan sedikit demi sedikit. Dengan pelindung kepada Buddha, dengan pelindung kepada Dhamma, dan mencari sahabat, mencari kalyamita, cara terbaik untuk bisa terbebas dari penderitaan. Inilah Ibu Bapak Saudara-saudara sedama yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalaupun seandainya Ibu Bapak sekarang tidak melakukan perjudian, oh saya sudah terbebas Bante tidak melakukan judi, baik sekali. Tetapi jadilah duta, Dhamma duta. Dhamma duta tidak harus Romo Pandita, tidak harus seorang biku. Ibu bapak yang akan menyampaikan hal-hal baik kepada anaknya, kepada suaminya, kepada istrinya. Juga disebut sebagai Dhamma duta. Seorang ayah yang begitu sangat baik menyarankan kepada anaknya, hindari perbuatan buruk. Hindari perjudian. Karena itu akan mendatangkan bahaya. Itu adalah Dhamma duta. Karena yang disampaikan adalah Dhamma. Jadi tidak harus melulu ceramah di depan. Ketika keluarga sedang berkumpul bersama, seorang ayah lalu berbicara tentang apa yang diajarkan Sang Buddha. Mengajarkan hal-hal yang bajik untuk menghindari hal-hal yang buruk. Itu adalah Dhamma duta yang sesungguhnya. Karena mungkin saja ketika ia mengatakan itu kepada istri, kepada anak, anak-anak akan mendengar, istri akan mendengar dan akan mempraktekkan itu.
betapa besar jasa kebajikan yang dilakukan. Sudahkah itu dilakukan bagi seorang suami kepada istrinya memberikan nasihat yang baik, kepada anaknya memberikan nasihat-nasihat seperti dari agama Buddha, dari ajaran Sang Buddha. Begitu juga seorang istri juga bisa menjadi dhamma duta kepada suami, kepada anak, kepada orang tua. Lingkup terkecil terlebih dahulu. Kalau tidak mampu lingkup yang besar. Dan itu kalau didengarkan, dipraktekkan, betapa sangat besar jasa dari seorang ibu yang mampu mendorong pasangan hidupnya, anak-anak untuk berlaku baik. Sebagai penutup Ibu Bapak, ada pasangan yang paling ideal menurut saya. Menurut saya, tidak tahu menurut Ibu Bapak. Kalau seandainya ada yang sudah menjadi seorang suami istri, patut meniru pasangan ini. Bagi saya ini begitu sangat ideal. Siapakah dia? Petapa Sumedha dan Sumita. Petapa Sumedha walaupun pada saat itu bukan suami dari gadis Sumita. Petapa Sumedha adalah yang beradi tanah ketika berhadapan dengan Buddha di Pangkara. Untuk bisa menjadi sama Sang Buddha. Pada saat itulah gadis Sumita bertekad. Semoga di banyak kehidupan yang akan datang saya menjadi pasangan hidup petapa ini. Dan membantu menyempurnakan parami. Kalau Anda ingin menjadi pasangan hidup yang ideal, sama-sama membantu dalam menyempurnakan parami. Suami mendukung istri dalam menyempurnakan parami. Istri mendukung suami dalam menyempurnakan parami. Dan akhirnya akan bertekad bersama, mari kita untuk mengakhiri penderitaan secara total, secara bersama-sama. Itulah akhirnya Pangeran Siddhartha meninggalkan istana untuk menjadi sama Sang Buddha. Dan Putri Yasodhara diyakini sebagai gadis Sumita yang dulu bertekad untuk membantu Bodhisatta menyembuhkan parami. Bertekadlah bagi yang sudah menjalani kehidupan sebagai rumah tangga, jalani kehidupan ini untuk bahagia. Bahagia di kehidupan saat ini, juga bahagia di kehidupan yang akan datang sebagai pasangan hidup untuk menyempurnakan parami. Semoga kita selalu maju di dalam dhamma, semoga semua makhluk berbahagia.